Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jara Nabira Gunadi, NPM 037120041. Akan menjelaskan tugas penjas dengan materi atletik. Yang pertama, saya akan membahas tentang materi lari pendek. Olahraga lari adalah bagian dari cabang atletik yang sering diperlombakan. Pengertian lari jarak pendek atau sprint adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Selanjutnya, saya akan membacakan pengertian lari pendek menurut beberapa ahli. Salah satunya menurut Muhajir, lari jarak pendek atau sprint adalah perlombaan lari yang seluruh pelarinya menggunakan kecepatan sangat penuh dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, atau 400 meter. Selanjutnya, berikut adalah manfaat apabila kita melakukan lari pendek. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan badan, menguatkan tulang, membakar lemak, meningkatkan kebugaran jantung, membentuk otot, memperbaiki metabolisme, dan meningkatkan kecepatan gerak. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang materi jalan cepat. Pada pembahasan yang pertama, akan membahas pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah sebuah gerakan maju di mana kaki akan melangkah dengan hubungan yang tidak terputus dengan tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan jalan cepat. Olahraga jalan cepat juga memiliki beberapa tahapan atau fase yang akan kamu ketahui. 4 fase jalan cepat yaitu terdiri dari fase tumpuan kedua kaki, fase tarikan, fase relaksasi, dan fase dorongan. Berikut adalah fase atau tahapan-tahapan jalan cepat beserta penjelasannya sebagai berikut. Fase tumpuan kedua kaki adalah fase atau tahapan gerakan tumpuan kedua kaki yang terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti gerakan tarikan. Tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan perlawanan antara bahu dan pinggul. 2. Fase tarikan. Pada tahapan atau fase tarikan dalam jalan cepat dilakukan dengan menunggu gerakan selesai terlebih dahulu. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang atau tumpuan kedua kaki. Yang ketiga, fase relaksasi. Fase relaksasi adalah tahap antara tahap awal saat melangkahkan kaki ke depan dan ketika akan melakukan tarikan kaki ke belakang. Pada tahap ini, pinggang berada pada posisi yang sama dengan bahu, sedangkan lengan vertikal dan paralel di samping badan. Keempat, fase dorongan dalam teknik dasar jalan cepat adalah fase dorongan yang dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan titik gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Nah, itulah 4 tahapan dalam jalan cepat. Berikut adalah manfaat jalan cepat. Yang pertama, dapat mengencangkan tubuh. Yang kedua, dapat menyingkirkan lemak. Yang ketiga, dapat melancarkan sirkulasi darah. Yang keempat, untuk fleksibilitas tubuh. Yang kelima, dapat meningkatkan tenaga. Dan yang terakhir, saya akan membahas materi lompat jauh.
Pengertian lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya di dalam bak pasir. Selanjutnya, teknik-teknik yang harus dipelajari ketika akan melakukan olahraga lompat jauh. Di antaranya adalah teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang, dan teknik mendarat. Dan yang terakhir, manfaat lompat jauh. Yang pertama, melatih kekuatan. Yang kedua, melatih kelentukan. Yang ketiga, melatih kecepatan. Yang keempat, melatih ketepatan. Dan yang kelima, melatih kelincahan. Sekian pembahasan tentang materi atletik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.